Salam dan bahagia. Jumpa dengan channel Kevin. Saya hadir untuk memberikan pengetahuan, pengalaman yang baru saja. Dan dulu juga pernah untuk anak saya dan sekarang untuk putu saya. Saya ingin menyajikan bagaimana membuat souvenir untuk cucu saya. Bentuknya kecil, mungil, praktis, dan menarik. Warnanya muda, akan saya buat muda, tidak warna tua-tua karena lebih familiar kalau menurut saya. Jadi jangan terlalu nyolok itu ya, nyolok nanti ketuluk matanya sakit. Nah, tentu saja dalam membuat souvenir tentu harus mempunyai master yang khusus ya. Ini saya sudah membuat master khusus, kemiringan sudah saya buat ya. Di sini untuk belakang ini bisa berdiri ya, kemudian di sini depan. Kemudian bentuk ini master ini nanti ditempelkan di atas kaca ya, dia tidak bergerak. Nah, kalau sudah diletakkan di atas kaca baru dicetak. Nah, di sini lalu akan ini saya tempelkan biar tidak bergerak ya. Kalau bergerak nanti bergeser, silikonnya bisa masuk, oleh karena itu harus tepat posisinya. Kemudian di sini saya batasi ya dengan plastisin agar nanti silikonnya tidak tumpah di kanan kiri, tidak menjauh dari objeknya ya. Ini contohnya sederhana saja. Nah, ini seperti ini berkeliling, jadi nanti berkeliling. Setelah jadi baru saya mencampur seperti kemarin ya, sudah saya tunjukkan, mencampur silikon dengan katalis, kemudian saya tuangkan di sini. Nah, setelah saya tuangkan itu nanti akan terjadi, nah ini di sini. Jadi ini sudah saya batasi ya, kemudian saya ambil, jadilah ini. Sebelum dilepas harus diberi induk cetakan. Nah, induk cetakan kita batasi juga sebelah sini. Kemudian kita mencampur semen dengan gips, kita aduk, tumpahkan di sini. Kemudian dibentuk. Tapi ingat, sebelum ditumpah ini diberi sabun dulu ya, biar nanti mudah melepaskan antara induk cetakan dan anak cetakan. Oke. Nah, di sini anggap saja ini sudah saya cor induk cetakannya. Kemudian saya buka ya, saya buka. Tentu ini melekat. Walaupun melekat mudah dilepas karena sudah saya beri vac agar mudah dilepas. Kemudian diambil dan dikembalikan lagi di sini ya. Nah, setelah jadi kita menuangnya tidak full tapi separuhnya, karena yang lebihnya itu nanti untuk resin beningnya. Sementara gitu dulu saya mencetak master ini 2 buah agar nanti dalam proses pencetakan lebih cepat ya. Ini cetakan kemarin begini, jadi yang rata adalah bagian bawah. Nah, untuk mencetak tentu saja agar rata itu nanti, ini kan rata nih, rata kaca dibalik, berarti ini kondisi rata. Oleh karena itu prosesnya itu harus pas, ini di waterpas ya, biar sama, imbang, kanan kiri atas bawah. Ini sudah saya ukur, nah, semuanya sama ya. Jadi nanti dicor ya, dicor itu nanti hasilnya akan sama. Pengertian sama kalau full, tapi di sini tidak mungkin sama karena sama masih harus menyisihkan separuh untuk fiber bening. Ini tadi saya timbang itu 2 on kurang 1,8
on. Nah, berarti di sini saya harus menuang hanya separuhnya, karena di atasnya itu nanti yang bening. Nah, berarti saya di sini harus menimbang separuhnya. Jadi kurang lebih ya 8 gram, 8 gram. Ya, 8 gram. 9 sepersembilannya on. Ya 0,9 on gitu aja. Ya, ini saya di sini sudah mengaduk ya, mengaduk, saya timbang ya. Ya, di sini. Nah, nih. Ini sudah menunjukkan 0,8 on. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya saya beri katalis. Ya. Diaduk sampai larut ya. Larut berarti menyatu ya. Ini kalau karena kapasitasnya itu bening atau murni, warnanya bening, itu hanya kita harus waktu mengaduknya dengan perasaan ya, yang kita kira-kira sampai ke dalam. Nah, ini sekarang saya ingin menuangkan. Sudah selesai, ditunggu sampai beku ya. Yang kedua, cetak kedua, saya di sini sudah mengaduk. Saya beri warna, tadi warnanya biru, saya tambah kuning jadi hijau ya. Anda ingat campuran resin dan taleknya 3/4, lebih dikit nggak apa-apa, karena di sini hanya sebagai dasaran untuk memberi background objek yang ditempelkan ya. Ini saya sudah mengaduk warna hijau. Nah, yang akan saya buat ini, saya aduk sampai larut ya, sampai larut. Nah, ini sudah siap, tinggal masukkan. Udah habis. Dan kebetulan tadi ini sudah lama, sudah beku, akan saya buka ya. Saya buka, ini udah panas nih, dibuka sudah jadi nih, panas. Ini sudah jadi, tempatnya kurang rata, tidak rata. Ke kiri. Yang kedua sudah panas, ini berarti sudah beku, bisa kita lakukan
pelepasan. Nah, ingat, kalau kondisinya melengkung atau sekarang ini masih belum begitu keras, itu harus dimasukkan dalam plastik, diletakkan tempat yang rata, terus ditekan dengan benda berat, ya. Itu, ini sudah jadi. Nah, yang hijau sudah jadi. Oke, jadi ini nanti oleh karena kondisinya belum stabil, bisa melengkung, saya letakkan di atas plastik, saya tutup plastik biar nggak kotor, terus ditutup benda berat. Jadi, nah berikutnya nanti akan saya press dengan alat press. Sini saya sudah berhadapan dengan alat press atau amplas yang berputar, ya, berputar. Alat amplas ini sangat mendukung kalau digunakan untuk meratakan, kan ini bentuknya plat semua ya. Ini spesial khusus yang plat. Tapi kalau yang lengkung seperti bentuk bola, pantat, kaki, itu nggak bisa dengan cara ini, ya. Hanya manual. Nah, di sini oleh karena plat bisa dikerjakan dengan menggunakan alat ini. Alat ini bulat, berputar, dan ini ada air, ya. Air gunanya agar tidak beletuk, ya, atau ada debu yang berterbangan dan nanti bisa terhisap hidung, bisa sakit paru-paru. Oleh karena itu di sini sebelum saya putar, saya beritahukan bahwa nanti ini akan ada air dan berputar, ya. Gitu aja, nanti tinggal melihat prosesnya. Ini sudah berputar, ya. Tinggal diberi apa namanya, sabun colet biar tidak lengket. Ini depan, belakang, bawah, ini bawah, samping, ini sudah halus berarti nanti tinggal nempeli filmnya, ya, nempel langsung dicor. Tunggu. Setelah bersih, dipres atau diamplas tadi, kita lap pakai thinner, ya. Kemudian agar lebih manis ditambahi pita, ya, biar lebih menarik. Ini saya tambah, nah di sini sudut, demikian juga yang ini saya beri biar lebih manis. Ya, udah selesai. Terus dimasukkan lagi dalam cetakan, ya. Ada dua cara. Yang satu caranya mungkin di plisir, di lakban juga bisa. Di lakban nanti ini bisa lakbannya menampung resin, tapi ini cukup menggunakan cetakan tadi. Kemudian ini nanti dimasukkan ke sini, ya, nanti dilem dengan resin. Nah, kayak gitu. Sementara selanjutnya ini lemnya itu juga menggunakan katalis. Ya, seperti biasa diaduk sedikit saja, karena kalau terlalu banyak, kalau ini dimasukkan ke dalam resin bening itu kemambang. Oleh karena itu cukup sedikit saja, ya, di tengah-tengah. Ini yang satu juga sama, cukup.
ya. Ini jangan sampai terbalik ya filmnya. Oke, ini terus ditekan sampai melotot ya, sampai melotot. Nih, jangan sampai ada udara yang tertahan di sini. Oke, demikian juga yang satu ini juga. Ini harus peka ya, harus jeli ya. Di sini harus pas tengah. Di atas lebih karena di bawah akan diberi nama nanti. Ini juga. Oke, ini diratakan. Sudah. Tuh, apa ini? Ada halangan. Oh, makanya masih bisa terkejar. Tunggu kering. Ini sudah kering ya. Kita waktunya untuk menambahi lapisan yang paling atas pakai paper bending agar ini terpendam aman. Jadi ini sudah kering, sudah tidak bisa mengelupas. Ini larut ya, hati-hati ini larut. Kelihatannya kurang sedikit, masih bisa sebelum beku ya, sebelum beku. Biar tebal, jadi pitanya terpendam. Tunggu sampai membeku. Nah, sekarang kita kontrol kalau masih ada buih-buih atau sesuatu yang mengganggu, ada hitam-hitam misalnya, bisa diambil. Buihnya itu harus hilang di atas. Nah, ini buih-buih, umpluk ya, bahasa Jawanya umpluk. Dan nanti ini kalau di atas tidak masalah sebetulnya, tapi alangkah baiknya kalau sekarang lebih bersih, atau nanti akan dikepras pakai mesin seperti tadi ya. Ini cukup ditunggu sampai membeku. Nah, membeku berarti terus dilepas. Sekarang sudah keras, prosesnya panas. Sekarang kita buka. Nih, sudah terpendam ya, ini lapisannya kelihatan. Ini sudah keras, nanti tinggal diproses ya di mesin press seperti tadi, gitu. Setelah halus ya, setelah bentuknya jadi baik,
kemudian di amplas dari yang kasar sampai yang halus, terus di slab, jadilah. Oke, ini juga sekaligus biar lebih mantap. Ini juga sudah berlapis, iya dah. Oke, ini besok di press. Oke, udah jadi, tinggal menunggu berikutnya di mesin sana, studio khusus. Hasil pengecoran ini akan saya perlakukan seperti tadi, tapi di sini sudah ada lapisannya. Akan saya ratakan sesuai dengan proporsi biar bisa berdiri dan menjadi plat ya. Nanti tinggal menghaluskan. Sekarang dalam proses pembentukan. Kita lihat prosesnya seperti tadi ya. Tunggu. Ini sudah rata ya kan, sudah rata, sudah presisi. Nanti ada bagian yang perlu direstorasi, mungkin karena buih yang meletup sehingga terjadi lubang, harus ditempel lagi semuanya, kedua-duanya. Oke, ditempel lagi dan nanti dipres. Tadi sudah saya restorasi ya, bagian yang lubang saya tutup, sudah keras, kemudian saya slap lagi. Saya bikin tak kepres ya dengan amplas yang berputar. Sekarang udah halus. Nah ini belum, karena baru 500. Nah, nanti ini berikut ini akan saya amplas menggunakan yang 1000 dan 2000. Terus nanti kita slab atau diapakan saya pakai lansol atau menggunakan batu hijau ya. Ini ya akan saya tunjukkan bagaimana cara menghaluskan. Ini pakai 1000, saya beri tanda 1000 nih. Nah ini 1000 ya. Setelah 1000, sekarang yang 2000 ya, yang 2000 sudah halus, sudah semua tadi. Harus laten ya, teliti ya, gini ya, belakang depan nanti diamplas.
sudah halus permukaannya ya. Sudah halus, kita keringkan ya, kita keringkan, dibiarkan biar airnya turun, terus kita slab berikutnya. Ini saya siapkan mesin untuk nyelap. Setelah di slab ya, ini udah beberapa, ini sebagai contoh satu aja ya, diberi pengkilap, bisa menggunakan pengkilap mobil merek apapun bisa, silahkan. Saya menggunakan ini. Nah, ini dilumuri, ini juga dilumuri ya, dilumuri, dibiarkan dulu ya biar kering. Ini sudah kering, diberi obat mengkilap ya, obat yang dipakai untuk mobil beberapa merek banyak itu, silahkan memilih. Ini sudah sekarang dilap. Iya, hebat kan? Ini. Nah, nanti akan saya jejer dengan yang lain. Ini yang penting tahu prosesnya ya, semacam ini. Saya membuat beberapa warna. Nih. Ya. Kilap. Ini saya tampilkan yang terakhir kalinya hasil dari pembuatan souvenir untuk putu saya. Nah, Anda bisa melihat warna kuning, putih, biru, pink, hijau. Mengapa saya memilih warna muda? Karena anak-anak kecil biasanya lebih suka warna yang muda. Kalau yang tua tidak begitu. Ya, tapi untuk memperjelas warna-warna memang membutuhkan warna yang bermacam-macam. Ini ya, oke. Ini hasil finishing yang terakhir di slabnya. Ini hasil yang sudah di slab, kemudian akan saya masukkan ke dalam plastik. Masuk, kemudian saya laminating. Sudah jadi, potong.
jadi. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam souvenir lainnya. Siap dimasukkan ya, setelah diplastiki dimasukkan dalam kemasan lagi kardus. Dimasukkan terus ditutup biar aman ya, biar aman. Jadi ya, kemudian ini saya serahkan istri saya, kemudian masukkan ke situ jadi satu dengan mainannya, tunjukkan mainannya. Nah, itu jadikan satu. Itu hadiah untuk masing-masing anak yang menerima. Sudah, gitu aja lah. Perlu Anda ketahui, ini semua belum saya masukkan. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Terima kasih. Silakan juga berkreasi dengan bahan yang lain. Salam.